lupa subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat kalian yang melihat atau mendengarkan video di channel ini. Seperti biasa, saya di sini akan menceritakan hal seram dan misteri. Dan untuk malam hari ini ceritanya yaitu Villa Angker di Puncak. Kisah Villa Angker di Puncak, Jawa Barat. Perkenalkan, saya Billy. Waktu itu saya dan teman-teman berlibur di sebuah villa di Puncak Bogor. Kami berangkat dari rumah pukul 2 sore dengan menggunakan bis sewaan. Setelah menempuh 3 jam perjalanan naik turun gunung, kami pun sampai di villa. Turun dari bis, hawa gunung yang dingin menerpa tubuh kami. Hilanglah semua rasa penat dan bosan selama perjalanan. Kesan pertama, melihat villa ini terlihat lumayan indah, walaupun sedikit terlihat menyeramkan. Karena bangunannya seperti bangunan Belanda, ditambah lokasinya yang terpencil dari rumah warga sekitar. Kami pun masuk villa dan membagi-bagikan kamar. Villa ini terdapat 6 kamar, 2 di lantai atas dan 4 di bawah. Aku kedapatan di lantai bawah. Setelah itu kami beristirahat dan menyiapkan segala sesuatu untuk acara bakar-bakaran nanti malam. Singkat cerita, malam pun tiba. Sekitar pukul 9 malam, kita mulai menyalakan api di atas kayu yang sudah disiapkan sebelumnya. Daging pun dipanggang sambil menunggu makanan matang. Kami menghabiskan waktu. Ada yang bercerita-cerita, bernyanyi dengan gitar, main catur, dan kegiatan lainnya. Beberapa saat kemudian, makanan pun matang. Kami makan-makan bersama. Setelah makan, kami semua tetap di halaman villa sambil melakukan kegiatan yang sama. Tak terasa, waktu sudah pukul 1 malam. 2 orang teman kami, Depri dan Wahyu, merasa ngantuk dan ingin segera tidur. Mereka pun mengajak pacarnya masing-masing untuk menemaninya. Berangkatlah mereka masuk ke dalam villa dan menaiki tangga untuk ke kamarnya. Kebetulan kamar mereka kebagian di lantai 2. Nah, 1 jam kemudian kami pun merasa ngantuk dan kami putuskan untuk tidur di kamar masing-masing. Kamarku berada di paling depan dengan ruang tamu. Aku tidur bersama 2 orang temanku. 10 menit kemudian, aku dikagetkan dengan suara wanita menangis. Kutanya teman-temanku, ternyata mereka mendengar juga. Suara itu bersumber dari pohon beringin yang ada di samping villa. Lalu kami pun keluar kamar dan tak kusangka teman-temanku yang lain baru keluar juga dari kamar masing-masing, disertai 3 temanku yang berada di lantai 2. Lalu aku bertanya, "Apa kalian dengar suara orang nangis?" Mereka mengiyakan pertanyaanku. Lalu kami semua berkumpul di teras villa. Setelah berkumpul, suara itu mendadak hilang. Ketiga teman kami yang di lantai 2 bertanya,
Kemana Depri? Dia tidak ada di atas. Kami tidak tahu, bukannya bersama kalian di atas. Saya menimpali. 5 menit kemudian, kami dikagetkan dengan suara tawa khas kuntilanak yang bersumber dari lantai 2 disertai dengan suara langkah lari. Dan ternyata itu Depri yang lari seperti sedang ketakutan. Dengan keringat bercucuran dia berlari menghampiri kami. Sambil terengah-engah dia bilang, ada kuntilanak di atas. Dengan nada bicara seperti orang gugup. Pacarnya pun memeluknya dan kami coba menenangkan Depri. Setelah dia tenang, dia bertanya kepada pacarnya, lu ngapain ninggalin gue? Wahyu menjawab, tadi lu gue cari gak ada. Lalu kami pun bertanya tentang kuntilanak itu. Depri bercerita, tadi itu gue bangun mau ke kamar mandi. Gue lihat Wahyu masih tidur pulas dengan tertutup selimut. Pas gue keluar kamar, cewek gue manggil gue dari kamarnya. Gue jalan ke kamar cewek gue. Gue buka pintu dan masuk ke kamarnya. Kamarnya itu gelap banget sama bau aroma melati gitu. Gue nyalin HP buat senter. Gue sorot ke arah tempat tidur dan ternyata gue lihat cewek gue lagi tidur sendiri dengan tertutup selimut. Dalam hati, kok sendiri? Gue gak curiga apa-apa tuh, paling ceweknya Wahyu lagi ke kamar mandi. Gue berjalan menuju ranjang. Gue duduk di bibir ranjang. Gue bilang, yang ada apa manggil-manggil, tapi gak ada jawaban. Terus gue diam dan mainin HP. Sekitar 1 menit, gue angkat selimut di kakinya, gue pegang kaki cewek gue. Gue kaget, kok kaki kayak kaki orang mati, terasa dingin. Terus gue kayak ngerasa megang rambut yang tebal di antara kakinya, diiringi suara cekikikan. Gue arahin sinar HP ke arah kepalanya, dan itu bukan cewek gue. Perempuan itu mukanya ketutup rambut tebal yang acak-acakan. Dalam pikiran gue itu seperti kuntilanak. Gue lari keluar kamar sambil terus kedengaran suara ketawa yang keras. Gue turun dan kalian udah ada di sini, ungkap Depri. Setelah mendengar cerita Depri, kami semua bergidik merinding mendengarnya. Kami pun tetap berada di teras villa sambil membaca doa-doa dan gangguan itu pun hilang. Kami pun tertidur di teras. Dingin sekali walaupun sudah memakai jaket. Keesokan harinya kami pun berkemas meninggalkan villa itu dan bertanya ke pemilik villa apa yang sebenarnya terjadi dalam villa itu. Kata pemilik villa, dulu bangunan ini bekas rumah orang Belanda yang sudah puluhan tahun terbengkalai. Meskipun begitu, bangunan tetap terlihat kokoh dan indah. Lalu saya beli dan merenovasi bangunannya, dan jadilah villa yang disewakan. Mungkin penunggu itu tidak senang kepada pemuda yang suka berbuat kurang sopan di sini. Biasanya tidak ada gangguan, tuturnya. Memang di antara teman saya ada yang berpacaran dan suka mojok berduaan di tempat yang sepi, dan saya tidak tahu apa yang mereka lakukan ketika berduaan itu. Itulah cerita malam ini, dan jika kalian suka dengan video-video di channel ini, jangan lupa like, komen, dan share. Dan jangan lupa juga subscribe. Nyalain juga loncengnya biar gak ketinggalan jika ada video-video baru di channel ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.